Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Heria Channel. Di video kali ini saya akan menyajikan dan mendemokan contoh portal untuk membuat sistem informasi dan pelaporan menggunakan Google Data Studio. Nanti di sini saya akan mencontohkan dengan portal e-supervisi guru misalnya. Sehingga nantinya diharapkan dengan adanya sistem informasi dan pelaporan tersebut yang bisa digunakan oleh kita semua sesuai dengan kebutuhan masing-masing akan bermanfaat untuk mengumpulkan dokumentasi dan melaporkan beberapa ataupun sebuah kegiatan dalam bentuk apa saja ya, baik itu yang berupa pengawasan maupun yang lainnya. Di sini saya melatar belakangi dari permasalahan yang muncul, misalnya jika kita ingin melaporkan ataupun siapapun kita sebagai pimpinan ataupun kalau di sekolah misalnya kepala sekolah akan mengalami kesulitan untuk mengumpulkan data-data yang pokok ya, yang berkaitan misalnya dengan guru, yaitu sistem laporan, pengajaran, dan supervisi maupun yang lainnya. Jadi ini bisa terus dikembangkan oleh rekan-rekan maupun yang lainnya sehingga ini menjadi rujukan informasi dan pelaporan bagi semua pihak yang berkepentingan di dalamnya. Jadi di sini saya hanya mencontohkan dan menemukan saja sekilas ya, dan ini adalah gambaran garis besarnya, tidak mendetail dan tidak sesempurna yang saya buat karena ini adalah semacam informasi awal atau inspirasi supaya rekan-rekan terus maju dalam dunia digital. Oke, di sini saya sudah membuka Google Data Studio-nya. Bisa kita lihat dalam mode presentasi seperti ini. Jadi kita buat judulnya apa, sistem pelaporan tersebut ya, nama instansinya apa ya, ini untuk memberikan semacam judul ya di awal di tampilan halaman pertama. Terus kita buat link-link yang berisi informasi dan link-link yang berupa laporan pembinaan maupun kesimpulan. Jadi diharapkan semua yang bertindak sebagai yang melaporkan dan yang menerima laporan atau yang mengumpulkan informasi di suatu instansi sudah bisa ataupun sudah mahir, sudah bisa menggunakan Google Data Studio, karena nantinya ini akan dibagikan Google Data Studio ini kepada semua anggota ya yang terlibat di dalamnya, sehingga bisa berkontribusi. Mereka bisa sendiri-sendiri langsung melaporkannya masuk ke Google Data Studio-nya. Jadi syaratnya seluruhnya harus sudah bisa menguasai menggunakannya Google Data Studio ini dengan sebaik mungkin ya. Oke, di sini contohkan misalnya ada link-link yang berisi informasi yang bisa kita isi. Misalnya di sini daftar guru yang melaporkan ataupun yang mengisi ya sebuah laporan. Di
Di sini bisa kita berikan ikon-ikon gambar ya, maupun animasi ya, biar terlihat menarik. Kalau kita klik misalnya, nanti muncul nama guru yang melaporkan ya. Kalau kita klik guru tertentu, misalnya guru berapa, nah ini muncul ya, muncul informasinya ya, muncul informasi yang berhubungan dengan pelaporan dari guru tersebut. Nah, misalnya ini nama gurunya. Nah, di sini juga setiap halaman Google Data Studio-nya kita berikan link menuju halaman awal atau home ya, ke berandanya. Nah, di sini yang melaporkan ini bersifat misalnya kegiatan pengajaran ya, supervisi, maka jika memungkinkan dibuat semacam dokumentasi berupa video ya, video pembelajaran ataupun video praktek mengajarnya, di mana bisa dimasukkan video tersebut ke YouTube masing-masing ya. Nanti kita tempelkan seperti ini, saya contohkan, saya ambil dari YouTube ya, video ini sebagai contoh saja, referensi. Nanti kita kasihkan linknya, nanti misalnya kepala sekolah ataupun pengawas ataupun yang lain ataupun sesama guru bisa melihat masing-masing rekannya saat melakukan pengajaran dan pembelajaran di kelasnya. Nanti bisa saling berbagi informasi pengalaman ya. Kita buatkan semacam kolomnya ya, dan ini terserah kita, jadi pintar-pintarlah mengelola informasinya. Jadi nanti tinggal kita buka link YouTube-nya, maka nanti bisa kita tonton ya videonya, terus kita berikan deskripsi dari video tersebut, berisi informasi nama gurunya. Bila memungkinkan semua informasi berkaitan dengan pembelajaran atau pengajaran dimasukkan, misalnya link untuk RPP, link untuk media pembelajaran dimasukkan ya. Jadi ini nanti nge-link ke referensi maupun lampiran-lampiran ya, sebagai bukti pendukung. Terus kita berikan tanggalnya ya. Nah, ini di-upload oleh masing-masing pelapor atau guru ataupun apa ya. Terus kita berikan juga nantinya komentar ya, yang perlu diberikan sebagai feedback atau umpan balik ya, ataupun informasi lainnya ya. Ini adalah halaman per masing-masing individu ya, guru misalnya. Terus nanti bisa kita lihat lagi yang lainnya ya. Untuk hasil, nah di hasil ini kita bisa melihat data ya. Jika sudah selesai semua pelaporan itu, datanya dalam bentuk tabel dan grafik yang bisa difilter. Misalnya hasilnya yang mendapat kategori A, kita cek 5 orang, nanti ini akan muncul nama-namanya. Kategori yang paling banyak adalah C, ini misalnya 10 orang, muncul nama-namanya. Nah, inilah yang menjadi dasar nantinya untuk perbaikan ataupun pembinaan lebih lanjut ya. Dari data-data ini nanti diberikan semacam pembinaan. Setelah melakukan pembinaan, maka ada kesimpulan. Nah, halaman pembinaan dan kesimpulan, nah, silakan diatur oleh yang berkompeten ya, yang berwenang. Bisa di pembinaan ini diberikan semacam pembekalan materi lebih lanjut dalam bentuk video, slide, presentasi, dan lain sebagainya. Kesimpulan berarti menyimpulkan data secara keseluruhannya di suatu sekolah tersebut.
Kita bisa buatkan jadwal supervisinya ya. Jadi nanti bisa kita lihat jadwalnya ya. Oke, nah seperti itu jadwalnya. Saya perlihatkan lagi misalnya dalam bentuk Google Spreadsheet ya. Oke, dalam bentuk Google Spreadsheet yang mana jika sudah selesai ini bisa kita centang. Jika sudah dilaksanakan tanggal berapa, guru siapa ya. Oke, kita akan melihat masing-masing halaman ya. Ini adalah halaman awal home beranda ya. Oke, ini adalah daftar guru tadi yang mana akan nge-link ke halaman masing-masing guru sebanyak guru yang ada ya. Terus hasil tadi ini jadwalnya sudah ada. Nah ini halaman guru pertama ya, nanti ditambahkan halaman guru berikutnya dan guru-guru yang ada ataupun yang lain untuk menambah laporan ini. Misalnya kalau kita klik di link media, bisa mengelink nanti dengan media ya. Seperti itu ke YouTube misalnya ya, ataupun ke yang lain. Ini link ya ke media pembelajaran. Berikutnya bisa kita nge-link ke lembar hasilnya ya. Ini hasilnya bisa kita lihat penilaiannya dan lain sebagainya. Itu ya. Bisa kita lihat laporan-laporannya. Nilainya mungkin bisa kita munculkan nanti ya di sini. Misalnya nilainya ini ya dengan kategori yang ada. Oke. Berikutnya bisa kita tambahkan informasi lainnya ataupun tanya jawab di sini ya. Baik, itu yang sekilas ya sebagai gambaran ya. Nanti silakan dibuat detailnya oleh rekan-rekan sesuai kebutuhan. Nah, sebelum saya akhiri, saya contohkan untuk membuat halaman home yang berisi animasi seperti ini. Nah, sebenarnya ini adalah dalam bentuk file GIF yang sudah kita buat sebelumnya ya. Jadi kayak ada gerakan ya, animasi seperti ini. Nah, seperti ini juga bergerak. Silakan rekan-rekan buat ya dalam bentuk file GIF dengan ukuran misalnya ukuran mobil ya atau HP Android biar gampang ataupun sesuai dengan ukuran di HP masing-masing yang akan melihatnya. Oke, seperti ini. Jadi pertama kita buka Google Data Studio, terus rekan-rekan buat file GIF-nya ya. Banyak sekali situs yang menyediakan file GIF ya untuk membuat video animasi, bisa melalui Canva salah satunya. Jadi di sini saya menggunakan Canva ya. Untuk rekan-rekan mau mengetahui lebih lanjut tentang Google isinya ya, silakan pelajari tutorial saya sebelumnya. Jadi kalau sudah memiliki dasarnya maka akan bisa membuat contoh seperti ini ya. Oke, jadi kita
buat ukurannya, halaman Google Data Studio ini sama dengan ukuran gambar atau video GIF-nya. Caranya kita masukkan gambar upload dari komputer. Ini filenya berupa GIF, jadi sudah berbentuk animasi ya. Misalnya saya ambil filenya, nah ini ya. Terus tinggal kita besarkan saja ya, memenuhi seluruh halamannya. Ini ya, nanti kita tarik sini pojok kiri atas, terus kita perbesar, drag, tarik ke kanan bawah ya, kanan terus kanan. Jadi ini dalam bentuk file GIF ya. Saya buat biar nggak kelamaan nanti setting backgroundnya atau latar belakangnya halaman Google Data Studio ini. Oke, ini sudah jadi background latar belakangnya dari portal tersebut. Tinggal kita tambah link-link berupa teks nantinya ya. Sudah saya berikan tutorial sebelumnya ya. Seperti ini ya, seperti ini ya, nanti muncul. Nah, seperti ini. Nah, nanti kita bagikan ke semua rekan-rekan yang terlibat di dalam instansi tersebut dengan cara masukkan nama email masing-masing sebanyak email yang ada di instansi tersebut, ataupun menggunakan Google Group misalnya ya. Oke, jadi nanti setiap orang sudah dimasukkan tambahkan orang, maka dia bisa mengakses dan mengeditnya di Google Data Studio ini, dan mereka bisa masuk ke halaman masing-masing, halaman guru ataupun orang yang sudah kita sediakan. Mereka bisa memasukkan gambar, video, laporan, link, dan lain sebagainya. Jadi itu yang bisa saya bagikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.